Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali di Metro Siang, pemirsa. Pandemi COVID-19 sudah terjadi selama 1 tahun di Indonesia. Sejumlah langkah pembatasan diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan pandemi ini. Kini upaya vaksinasi pun juga sudah dilakukan secara bertahap. Namun bagaimana sebenarnya penanganan COVID-19 di Indonesia? Kita simak pemaparannya bersama Jason Sambo. Jason, silakan. Ya, Iqbal dan juga pemirsa, siapa yang menyangka bahwasanya pandemi COVID-19 yang saat itu diharapkan pada bulan Maret 2020 lalu akan selesai dalam waktu 2-3 bulan, ternyata bisa berumur sampai 1 tahun. Dan bahkan kalau Anda melihat berbagai cuitan di media sosial, banyak yang kemudian menuliskan Happy Birthday COVID-19. Tentu ini bukan sesuatu yang layak dan secara senang untuk bisa kita rayakan, tapi justru ini menjadi sebuah refleksi bahwa ternyata pandemi masih kita hadapi sampai sekarang ini. Dan saya akan mengajak pemirsa semua untuk kemudian flashback lagi bagaimana sebenarnya penanganan Corona di Indonesia selama 1 tahun. Namun sebelum itu kita akan melihat pengumuman pertama saat Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Sudah pasien yang sudah positif terkena virus COVID-19 yang sekarang kita sebut sebagai kasus 1 dan kasus 2. Pemerintah juga telah melacak semua orang yang sempat kontak dengan kedua pasien kasus 1 dan kasus 2 ini. Pemerintah melakukan upaya maksimal untuk mencegah agar jangan sampai titik awal penularan ini meluas menjadi sebuah wabah di dalam negeri. Ya, pernyataan oleh Presiden Joko Widodo ini diumumkan di Istana Kepresidenan Jakarta pada 2 Maret 2020 yang menyatakan pada saat itu sudah ada 2 pasien, yaitu adalah pasien 01 dan juga 02 yang sudah dinyatakan positif. Kita akan runut lagi bagaimana kemudian kejadian 1 tahun lalu tersebut terjadi di Indonesia dan kemudian menjadi awal pandemi terjadi di tanah air. Yang pertama adalah pasien 01. Identitasnya bernama Siti Tiasutami yang pada saat itu berusia 31 tahun. Kemudian pasien 02 ini adalah ibunya Maria Darmaningsih yang berusia 64 tahun. Pada 14 Februari 2020, kronologinya pasien 01 diduga kontak dengan warga negara Jepang di sebuah klub dansa. Dan 2 hari berselang atau tepatnya pada 16 Februari 2020, pasien 01 merasakan gejala seperti batuk dan demam dan selama beberapa hari harus melakukan istirahat dan perawatan secara mandiri di rumah. Dan kemudian pada tanggal 27 Februari 2020, pasien 01 memeriksakan diri ke Rumah Sakit Mitra Keluarga Depok dan ternyata saat itu didiagnosanya bukan COVID-19 pemirsa, tapi bronchopneumonia. Kita lihat lagi dalam slide berikutnya, kronologisnya berselang sehari setelah tanggal 27 alias tanggal 28 Februari, kabar mengejutkan ini datang dari warga negara Jepang yang kemudian sudah kontak dengan pasien 01 yang saat itu sudah keluar dari Indonesia dan berada di Malaysia. Ia mengabarkan bahwa ternyata warga negara Jepang tersebut positif mengidap COVID-19. Saat itu juga kemudian pasien 01 melaporkan terkait dengan kabar tersebut ke rumah sakit dan kemudian pihak rumah sakit dari Mitra Keluarga Depok melakukan rujukan ini ke RSPI Sulianti Saroso dan tanggal 1 Maret 2020 pasien 01 dan 02 dinyatakan positif dan langsung diisolasi di RSPI Sulianti Saroso Jakarta. Kemudian sehari berselang tanggal 2 Maret 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo langsung mengumumkan adanya kasus positif yaitu kasus 01 dan juga 02 di Indonesia. Kita lihat lagi dalam slide berikutnya apa sebenarnya langkah pertama yang saat itu diambil oleh pemerintah ketika mengumumkan terkait dengan kasus ini. Yang pertama adalah Presiden menegaskan akan melakukan tracing atau penelusuran kepada orang yang kontak dengan warga negara Jepang tersebut dan juga orang-orang yang kontak dengan pasien 01 dan juga 02. Kemudian Presiden menginstruksikan untuk kemudian bisa menjaga 135 pintu masuk negara ini baik melalui darat, laut, udara. Salah satu yang mungkin masih teringat dalam benak kita adalah pada saat mau masuk ke Indonesia, ini orang-orang dari luar negeri atau luar daerah kemudian harus melewati thermal scanner. Dan kemudian Presiden juga menyatakan sudah menyiapkan 100 rumah sakit rujukan dengan ruang isolasi yang berstandar. Sedangkan dari sisi
sumber daya manusianya untuk kemudian bisa menangani pandemi COVID-19 ini, Presiden dan juga pemerintah pada saat itu sudah membentuk tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan juga sipil. Ini semua dilakukan atau dibentuk pada saat mengumumkan pasien 01 dan juga 02 pada Maret. Namun sebelum Maret sebenarnya pemerintah juga sudah memulangkan WNI yang saat itu berada di Wuhan atau di Tiongkok kemudian dievakuasi dan dikembalikan ke tanah air. Kita lihat lagi dalam slide berikutnya. Apa sebenarnya upaya-upaya pencegahan yang kemudian sudah dilakukan selama 1 tahun? Kami rangkum pemirsa. Pertama, ini awal mulanya kita masyarakat Indonesia bisa dikatakan mengenal yang namanya istilah PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang diterbitkan pada Maret 2020. Kemudian dilanjutkan pada bulan Mei, ini pendekatannya karena ekonomi mengalami penurunan, oleh karena itu masyarakat dan ekonomi harus tetap beraktivitas, dibuatlah kebijakan new normal atau adaptasi kenormalan baru. Namun DKI Jakarta alih-alih menggunakan nama new normal atau adaptasi kebiasaan baru, justru DKI Jakarta menggunakan istilah PSBB transisi, tujuannya agar masyarakat kemudian tidak menjadi lengah. Dan kemudian ada juga yang kita lihat di awal tahun ini ada PPKM Jawa Bali, yaitu adalah penerapan pembatasan kegiatan masyarakat yang ada beberapa peraturan di dalamnya seperti pembatasan kegiatan perkantoran hanya 25%, pembatasan kegiatan di kafe dan juga restoran hanya 25%, kemudian jam operasional hanya sampai jam 8 malam untuk tempat-tempat umum. Kemudian yang berikutnya adalah yang paling baru ada PPKM Mikro, ini juga hampir-hampir mirip, namun hanya dilonggarkan beberapa aturan seperti misalnya untuk kegiatan di perkantoran sudah boleh 50%, kemudian tempat makan di restoran dan tempat umum bisa 50%, dan juga operasional tempat seperti supermarket dan juga pusat perbelanjaan bisa buka sampai jam 9 malam. Dan berikutnya ini kita lihat lagi kasus COVID tertinggi di Indonesia. Ada beberapa momentum sebenarnya yang bisa dibilang menjadi sebuah cerminan. Kita bisa lihat ada rekor-rekor yang pernah tercapai. Kasusnya kita lihat yang pertama pada 10 Juni 2020 di situ terjadi rekor 1.241 kasus, yaitu tepatnya setelah 2 minggu pasca perayaan Idul Fitri. Kalau kita lihat trennya memang setiap 2 minggu pasca liburan panjang selalu ada lonjakan kasus di situ. Dan berikutnya tanggal 13 November 2020 itu lonjakan kasusnya mencapai 5.272 kasus. Kejadian ini juga 2 minggu berselang pasca cuti bersama Maulid Nabi, yaitu mulai dari akhir Oktober sampai dengan 1 November. Dan berikutnya di tahun 2021 ini di pertengahan Januari maksud saya, di 16 Januari 2021 terdapat lonjakan kasus yang bahkan sampai 14.224 kasus. Ini pun juga berselang 2 minggu pasca libur Natal dan Tahun Baru. Tapi tidak berhenti sampai di tanggal 16 Januari 2021 saja pemirsa, karena pada tanggal 30 Januari 2021 juga terjadi lonjakan kasus hingga juga mencapai 14 ribuan kasus. Sementara pada bulan Februari memang terlihat penurunan kasus hingga 23,51% dibandingkan pada bulan Januari. Jumlah tersebut memang lebih sedikit 78.796 kasus jika dibandingkan pada bulan sebelumnya. Pada Januari didominasi oleh belasan ribu kasus dalam sehari, sedangkan bulan Februari hanya terjadi pada pekan pertama dan selebihnya berada di bawah 10.000. Namun penurunan tersebut juga didukung faktor menurunnya angka testing yang mencapai selisih dari 200.000. Dan kita lihat lagi sebenarnya ada upaya yang sudah mulai dilakukan secara bertahap, yaitu upaya vaksinasi. Ada beberapa vaksin yang kemudian sudah dikomitmenkan oleh pemerintah dan tertuang dalam keputusan Menteri Kesehatan. Yang pertama adalah vaksin AstraZeneca, ini vaksin kemudian ada Sinopharm, Moderna, Novavax, Pfizer-BioNTech, dan juga yang terakhir adalah Sinovac. Sinovac ini adalah vaksin yang kemudian sudah disuntikan tahap pertama bagi para tenaga kesehatan dan juga sejumlah pelayan publik. Dan kemudian ada juga vaksin yang diproduksi dalam negeri, ini untuk mengurangi ketergantungan terhadap vaksin dari luar negeri. Yang pertama adalah vaksin merah putih dan kedua adalah vaksin Nusantara yang diprediksi ini nantinya akan bisa digunakan paling cepat adalah akhir tahun 2021. Kesimpulannya pemirsa, pandemi COVID-19 di Indonesia ini bagaikan fenomena gunung es. Semakin banyak yang dites, baru akan ketahuan semakin banyak yang positif. Bulan Februari lalu angka positivity rate bahkan mencapai rekor atau penambahan kasus positif dibagi jumlah orang yang diperiksa, kemudian dikali 100%, yakni menembus rekor 40,1%. Padahal WHO memiliki ambang batas hanya 5%. Artinya perjalanan masih panjang untuk bisa turun ke ambang batas tersebut, dan walaupun proses vaksinasi perlahan dilakukan, namun protokol
protokol kesehatan tetap menjadi kunci sampai nanti akhirnya tujuan untuk mencapai herd immunity atau kekebalan komunal bisa tercapai. Untuk sementara demikian pemaparan saya, kembali ke Iqbal. Baik, terima kasih Jason atas pemaparannya.